Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 bersama Polda Nusa Tenggara Barat. Apa nih yang akan kita bahas kali ini kawan global? Yang akan kita bahas kali ini adalah antisipasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di studio kami kawan global telah hadir satu narasumber. Kita langsung saja sapa bersama Ibu Ibtu Dewi Sartika SHMH. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan global. Wah, selamat pagi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu ya. Nah, beliau kawan global adalah Panit 1 Subdit 1 Ditres PPA dan PPU Polda NTB. Ya, Ditres PPA dan PPO. Oh, Ditres PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Barat. Nah, nantinya saya manggilnya apa ya? Ibu Dewi Sartika yang akan menjelaskan kepada kita, apa sih kekerasan seksual itu? Apa sih KDRT itu? Sekali lagi topik kita antisipasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi penasaran nih Bu Dewi, ini dalam 1-2 tahun terakhir bagaimana nih gambaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB dalam 1-2 tahun terakhir nih Bu Dewi, silakan. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak. Di sini saya jelaskan dulu bahwa kita unit Direktorat PPA dan PPO ini baru, karena sebelumnya kita berada di Direktorat Umum Kriminal Umum di Treskrimum. Jadi karena kita NTB termasuk angka kejahatan seksual yang paling tinggi, makanya akhirnya dileburlah menjadi Direktorat PPA dan PPO. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk terakhir ini kekerasan yang terjadi di Polda NTB ini kebanyakan itu anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Ya, terus kalau untuk kasus KDRT itu juga lumayan banyak, apalagi dengan kasus nikah siri itu juga termasuk banyak di Polda NTB ini. Oke, nikah siri. Ini kasusnya dalam 1-2 tahun terakhir ada tren kenaikan atau mungkin penurunan nih, Bu? Kalau 1-2 terakhir ini karena kita PPA PPO ini sering mengadakan sosialisasi, kita juga berkoordinasi dan kita juga berkolaborasi dengan instansi luar. Akhirnya dia ada sedikit penurunan karena sebelumnya itu banyak yang terjadi ini anak di kalangan remaja yang baru meranjak remaja itu seperti di lingkungan sekolah SMP maupun di lingkungan sekolah SMA seperti itu. Itu yang beranjak dewasa ya? Iya, karena mereka ini kebanyakan anak-anak ini beranjak remaja. Ya, beranjak remaja. Terus karena kita sekarang ini mengikuti zaman karena sudah HP ini kan, HP rata-rata anak ini sering bermain TikTok, sering bermain Facebook. Jadi rata-rata ini anak-anak ini mengenal seseorang itu kebanyakan di TikTok Live. TikTok Live, terus di Facebook. Terkadang mereka juga bisa kenalan dari temannya ke temannya, makanya sering terjadi kekerasan seksual. Apalagi sekarang marak juga anak-anak ini sering terjadi kayak video call seks seperti itu. Oke, ini seringkali dari media sosial ya? Iya, media sosial, apalagi TikTok kan. Kalau anak-anak, kalau zaman kita dulu kan jarang yang namanya HP. Sekarang ini kan HP sudah canggih, jadi mereka sering bermain TikTok. Disitulah terkadang terjadinya
kekerasan seksual seperti itu. Karena pada dasarnya kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun non fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dalam situasi di mana adanya ketimpangan relasi kuasa, seperti itu. Oke, itu mungkin yang sering kali menjadi kebingungan di tengah masyarakat seperti kami mengenai batasan kekerasan. Apa sih yang masuk kategori KDRT barangkali, kekerasan seksual ataupun eksploitasi anak menurut undang-undang yang berlaku nih Bu Dewi? Ya, jadi kekerasan seksual itu banyak bentuknya. Ada yang non fisik. Non fisik itu kayak kita pelecehan lewat ucapan, kayak catcalling, catcalling, terus pembulian. Karena kan biasanya kan di sekolah-sekolah itu marak sekali pembulian. Betul. Terus apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang nomor 12 tentang TPKS. Jadi kita itu sekarang ini harus berhati-hati dalam kita berbicara. Jadi kita berbicara sedikit saja yang menimbulkan ketidaksenangan orang yang kita istilahnya bicarakan, mereka pun bisa melapor. Seperti contohnya body shaming, itu juga bisa termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Tapi dia masuknya ke non fisik. Jadi dia lewat ucapan, seperti itu. Dan kalau misalnya fisik, kekerasan seksual fisik itu bisa dia contohnya seperti dia pemerkosaan, terus dia maksud saya kalau fisik itu dia bisa menyentuh, meraba, mencium bagian tubuh seseorang tanpa izin. Nah, itu kalau dia fisik. Dan juga ada pemaksaan. Pemaksaan itu bisa juga dia pemerkosaan. Sekarang juga pemaksaan dalam kontrasepsi pun itu bisa kena sebagai kekerasan seksual seperti itu. Pemaksaan aborsi hingga eksploitasi seperti itu. Eksploitasi anak tadi, yang seperti apa sih yang dikatakan eksploitasi? Jadi kita pernah menangani kasus tentang eksploitasi anak. Jadi korbannya ini dia bersaudara. Jadi saudaranya ini punya adik. Nah, jadi adiknya ini kebetulan dia sekolah SD. Nah, jadi yang dikatakan eksploitasi ini, kakaknya ini menjual adiknya ini kepada orang yang lebih dewasa. Nah, di sana kakaknya mendapatkan keuntungan dari menjualkan adiknya ini. Terus walaupun adiknya ini juga mendapatkan uang, tetapi yang dinamakan eksploitasi itu karena posisinya saudaranya ini dia menjualkan adiknya kepada orang yang sudah dewasa dan saudaranya ini mendapatkan keuntungan dari penjual dari apa yang sudah dia lakukan, seperti itu. Wah. Ini memang kasusnya sempat heboh juga ya kemarin-kemarin ya. Iya, sempat Dewi, heboh ya. Itu tentang menjual adiknya. Ya, dia menjual adiknya. Kebetulan adiknya ini masih sekolah dasar. Karena posisi sekarang ini apalagi anak SD, jadi pergaulan itu sekarang ini karena sudah ada HP. Jadi keinginan mereka sama kayak kita sering sosialisasi ke sekolah-sekolah itu kan, misalkan kita anak itu sering dia ngomong ke kita, misalkan dia pengen sekali dia seperti temannya, mempunyai HP bagus, mempunyai pakaian yang bagus. Akhirnya karena dia tidak bisa memenuhi hal tersebut, akhirnya dia maulah dibawa sama temannya untuk mohon maaf mungkin menjualkan diri supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu. Sekarang kan soalnya zamannya HP-nya apa? Ini nih yang I gitu kan. Iya. Saya yang O nih. Oh iya saya kepengen juga, gimana dong caranya? Nanti jangan-jangan gitu ya. Ya seperti itu Mbak. Mana lagi sekarang kan apalagi dari pakaian, dari gaya. Jadi kan memicu anak itu bagaimana sih saya harus seperti dia? Bagaimana sih saya harus mendapatkan
apa yang saya mau, seperti itu. Jadi menghalalkan segala cara ya Bu ya. Iya. Baik, Bu Dewi, Nusa Tenggara Barat atau NTB sendiri termasuk daerah dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi ya, Bu Dewi ya. Kalau dari sisi kepolisian ini, bagaimana ini bisa memicu kasus kekerasan, apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Ini gimana sih? Ini kan pernikahan anak usia dini. Ini tapi rentan juga memicu kekerasan. Seperti apa maksudnya? Terus bagaimana kepolisian mengatasinya? Silakan. Baik Mbak, kita pernah menangani kasus pernikahan anak di bawah umur. Pada saat itu kebanyakan yang menikahkan anak ini kebanyakan itu di wilayah pelosok seperti itu. Karena kan kita sering bekerja sama dengan UPTD, UPTD di wilayah kayak seperti di Lobar, Lombok Utara, UPTD PPA-nya, sering kita berkolaborasi mengadakan sosialisasi apa sih akibatnya apabila anak usia di bawah umur itu menikah. Nah, karena kan dari segi kesehatan, dari segi istilahnya itu kesehatan dia juga rentan, nanti dia akan terjadi KDRT. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dia menikah padahal kedua belah pihak ini masih sekolah, itu kan akan terbebani dari biaya kehidupannya, kebutuhannya pun, apalagi dari segi kesehatan. Nah, jadi pada saat tapi kebanyakan kalau misalnya di wilayah itu orang tuanya ini sebenarnya mereka memang bukan tidak mau, terkadang ini anaknya sendiri yang mencari seperti itu. Kan biasanya kan kalau kayak di wilayah Lombok Utara itu dia menikah sudah dipisah tiba-tiba nanti dari pihak perempuan atau anaknya ini, anak dari perempuan atau laki-laki, tiba-tiba dia datang kembali. Dipisah kembali, datang dia kembali. Jadi mungkin karena orang tuanya itu sudah lelah, akhirnya mereka berpikiran, sudah dinikahkan saja. Padahal tidak boleh, karena usia menikah itu di atas 19 tahun. Jadi kalau misalnya dia masih di bawah 18 itu kan masih disebut anak. Karena dia nanti akibat kedepannya itu yang akan mempengaruhi baik dari kesehatan, karena kan belum waktunya dia untuk menikah, apalagi nanti pada suatu saat dia terjadilah kehamilan seperti itu. Jadi pada saat kita menangani pernikahan itu, akhirnya siapa yang dirugikan? Yang dirugikan orang tua. Siapa yang akan menanggung akibatnya, resikonya yang akan masuk penjara itu ya orang tua. Baik itu dari orang tua perempuan maupun dari orang tua laki-laki. Jadi seperti itu. Kalau akhirnya mereka sudah terpisah, sudah kita pisahkan, nanti bisa dia pada saat sudah cukup umur, maka bisa kita satukan kembali seperti itu. Oke, tapi emang kasusnya nggak pelik ya, udah dipisahkan balik lagi, dipisahin ya, balik lagi. Biasanya dari anaknya sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini karena kita sudah gencar berkolaborasi dengan UPTD PPA juga gencar sosialisasi bahwa apa sih buruknya kalau kita melaksanakan pernikahan anak di bawah umur. Jadi angka pernikahan itu agak sedikit menurun. Seperti itu. Karena mereka ini kalau di sini mohon maaf mungkin karena masih adanya adat seperti itu kan. Kalau misal kayak di Lotara itu, misal kita bertandang ke rumah padahal masih teman, misal di atas jam 10. Nah, seperti itu kan. Jadi akhirnya mau tak mau dinikahkan seperti itu. Mungkin karena masih adatnya di sini mungkin. Baik. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai eksploitasi anak ya, bahkan dengan contoh kasus ya Bu Dewi ya. Nah, banyak pula kita kan juga gudangnya PMI ya Bu ya. PMI perempuan juga banyak nih. Apa nih Bu bentuk kekerasan yang sering menimpa mereka, dan bagaimana Polda berkoordinasi dengan BP3MI ataupun KBRI? Baik Mbak, kalau untuk biasanya kasus PMI atau PPO lah, kalau di kita masuknya di PPO perdagangan kayak ya PMI PPO.
Jadi biasanya kita kasus yang kita terjadi di NTB ini yang selama ini kita tangani, mereka ini biasanya kena kekerasan itu, orang-orang NTB ini maunya bekerjanya instan. Ya, jadi tidak melihat aturan yang harus dilaksanakan. Jadi terkadang yang merekrut ini pun mengiming-imingi pekerjanya ini, kalau kamu mau kerja di luar negeri dapat gaji yang besar, ayo dah ikut saya. Kalau masalahnya kan kita ini kan sering bekerja kerjasama dengan BP3MI, sama Disnaker, yang mana-mana sih istilahnya itu yang legal dan ilegal. Nah, terkadang kalau misalnya kita melalui tahapan, mungkin melalui tahapan itu kan agak susah. Kita harus punya mungkin KTP, kita harus punya administrasi mungkin yang memberatkan kepada pencari pekerjaan. Akhirnya mereka berpikiran, oh lebih baik saya jalan pintas saja, jalan yang instan. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang memang legal berangkatnya itu, kan bisa dilihat dari Disnaker yang mana-mana sih, perusahaan mana yang dianggap legal seperti itu. Tapi kebanyakan NTB ini dia maunya instan. Nanti setelah dia mengikuti, dia istilahnya itu sudah mengeluarkan uang, tiba-tiba dia diberangkatkan di Jakarta. Nah, sampai di Jakarta itulah mereka biasanya kebanyakan terlantar. Nah, nanti dari Jakarta BP3MI, dari Jakarta itu dah yang menghubungi kita bahwa mereka ini tidak diberangkatkan. Biasanya pekerja-pekerja ini sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia di sana. Padahal mereka tidak mendapatkan apapun. Di Jakarta itu mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mereka tinggal, untuk makan, keseharian. Nah, tetapi pada saat mereka berkoordinasi dengan orang yang memberangkatkan, kalau kita menyebutnya menyebutnya cukong, tekong. Mohon maaf, kita menyebutnya tekong, ya. Betul. Tekongnya ini, padahal mereka ini sudah rata-rata orang TB ini, mereka ini sudah mengeluarkan uang banyak. Mereka sudah menggadaikan motor, mereka sudah menggadaikan sawah untuk mereka berangkat. Tetapi di sana mereka juga tidak diberangkatkan. Akhirnya melaporlah mereka dan kita dihubungi. Ada juga para pekerja migran ini sudah diberangkatkan misal ke negara Turki, mungkin ke Saudi. Tiba-tiba di sana mereka disiksa. Terus padahal akhirnya mereka kembali itu, mohon maaf, dalam keadaan cacat seperti itu. Karena kita pernah menangani kasus karena dia maunya instan. Mungkin tahun kemarin mereka lolos, istilahnya itu mereka di sana mendapatkan gaji yang besar. Terus dia lolos, akhirnya dia ingin berangkat kembali. Nah, pada saat mereka ingin berangkat kembalilah, mungkin karena prosedurnya dia tidak mengikuti prosedur, akhirnya dia mendapatkan bos, mungkin bosnya yang tidak baik. Akhirnya di sanalah mereka disiksa. Kita pernah mendapatkan itu, kasus itu. Ini perempuan pas dipulangkan ke sini dia dalam keadaan cacat seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita ingin bekerja ke luar negeri, tapi harus melalui prosedur. Nah, prosedur yang baik. Nah, karena rata-rata di NTB ini pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI atau TKW, pulang-pulang ujungnya babak belur. Istilahnya bisa-bisa kita cacat, nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Itu emang riskan ya, Bu Dewi ya, benar-benar harus riskan sekali. Benar-benar harus melalui yang legal. Ya, legal. Jangan pilih yang ilegal ya, walaupun mungkin prosedurnya agak lama, ketat juga penjaringannya. Tapi tetap harus dilakukan ya, daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Hal-hal yang tidak diinginkan, awalnya kita perginya normal, pas pulangnya
ujungnya kita mendapatkan kekerasan yang parah seperti itu. Baik. Nah, ini ada program sosialisasi berarti ya, saudari Polda NTB. Iya, kita sering melakukan sosialisasi. Kadang kita mengajak instansi luar seperti UPTD, terus seperti Dinsos. Terkadang kita juga ke BP3MI mengajak untuk yang tentang PMI seperti itu. Jadi sekarang kita itu ada programnya, program Rise and Speak. Rise and Speak. Yeah. Jadi Rise and Speak itu berani berbicara, selamatkan sesama. Berani bicara, selamatkan sesama. Ya. Jadi kita sering menggencarkan ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, karena sekarang mohon maaf untuk pondok pesantren paling banyak kasusnya, baik itu persetubuhan, bisa juga pencabulan, penganiayaan. Akhirnya kita sering mengadakan sosialisasi Rise and Speak ke sekolah-sekolah, apalagi pondok pesantren. Jadi kita meminta masyarakat itu berani berbicara, selamatkan sesama. Kalau dulu kan diam itu emas, kalau bahasa dulu kan Bu. Kalau sekarang kalau kita diam, bukan diam emas lagi, ujungnya nanti makanya sekarang ini programnya Rise and Speak, harus berani berbicara untuk menyelamatkan sesama kita perempuan, anak. Jadi untuk pepatah diam itu emas kayaknya sudah tidak berlaku sekarang ini. Sekarang. Iya. Lebih baik berbicara kalau memang itu untuk kebaikan ya. Iya. Terus kita juga sudah menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah tentang stop kekerasan kepada perempuan dan anak. Dan kita juga sudah ada hotline-nya apabila terjadi masyarakat bisa melapor ke kita karena hotline yang kita ada itu boleh silakan. Dengan nomor hotline Ditres PPA PPO 0811 3883 0666. Oke, kami ulangi 0811 3883 0666. Ya, jadi itu adalah hotline Ditres PPA PPO. Jadi masyarakat sudah bisa melapor, masyarakat juga harus berani berbicara seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita pamit karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, ada yang ingin disampaikan kepada kawan global barangkali biar mereka lebih berani untuk berbicara. Silakan. Ya, jadi kawan global, karena sekarang ini kebanyakan HP itu menjadi HP itu menjadi tumpuan kejahatan, karena kan sering anak-anak zaman sekarang ini kan mereka berkenalan melalui Facebook, berkenalan melalui TikTok Live. Nah, jadi hati-hati dalam bermain media sosial seperti itu. Nah, terus apabila kalian kawan global mendapatkan kekerasan seksual, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, baik itu dilakukan oleh tetangga maupun tenaga pengajar di sekolah, mungkin bisa langsung menghubungi kita melalui hotline yang sudah saya sampaikan tadi. Dan sekarang ini pada prinsipnya kita harus berani berbicara untuk menyelamatkan sesama perempuan dan anak. Jadi yang saya bisa sampaikan, kita harus bisa melawan kekerasan dan berkata stop kekerasan pada perempuan dan anak. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih banyak kesempatannya. Semoga kita bertemu lain waktu, mungkin dengan pembicaraan yang sama, dengan waktu yang lebih panjang barangkali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM. Lombok kawan global, di Bincang Global Antisipasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Berani bicara, selamatkan sesama. Anda bisa melapor di
08113830666 Ditres PPA PPO Polda NTB untuk melaporkan kejadian kekerasan di lingkungan sekitar. Baik, waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Global FM